Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Naningsih, NIM 1903050025. Sebagai pemateri pertama, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pengertian perlindungan usaha. Pengertian perlindungan usaha adalah suatu hal perbuatan melindungi, menjaga, merawat, serta mempertahankan sesuatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, pekerjaan untuk mencapai sesuatu hal yang menjadi tujuan atau sasaran utama. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah tempat berlindung, sedangkan usaha yaitu suatu kegiatan mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Perlindungan usaha merupakan suatu hal yang harus diterapkan oleh seorang wirausaha, baik itu usaha kecil maupun usaha besar. Perlindungan usaha sangat membantu bagi para pengusaha untuk meminimalisir risiko kerugian baik dari dalam maupun dari luar. Jenis-jenis resiko. Salah satu yang menjadi ketakutan bagi perusahaan adalah resiko kerugian terhadap jiwa dan hartanya. Kerugian ini sering terjadi tanpa diduga sebelumnya. Resiko kerugian ini sering terjadi dan dapat mengancam nyawa atau jiwa seseorang, misalnya menyebabkan kematian atau cacat seumur hidup. Selain itu, resiko kerugian juga dapat mengancam harta dan benda pengusaha tersebut, seperti resiko kehilangan, kerusakan, kebakaran, dan kerugian lainnya. Dalam melakukan usaha, selalu ada resiko kerugian. Jadi, hal ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan selama kita mampu meminimalkan resiko tersebut. Sulit memang untuk menghilangkan segala risiko yang timbul seperti yang sudah saya sebutkan, akan tetapi yang penting bagaimana risiko dapat kita meminimalkan dengan berbagai cara. Kalaupun terjadi, tidak sebesar dengan apa yang sesungguhnya jika dikelola dengan baik. Artinya risiko yang akan terjadi dapat diminimalkan atau bahkan dapat dihilangkan. Jenis-jenis risiko kerugian, yang pertama yaitu risiko jiwa, yang kedua risiko kehilangan harta, yang ketiga risiko kerusakan harta, yang keempat penggantian kepada pihak lain, dan masih banyak risiko lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dwi Nur Atika. Sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Atika, NIM 1903050018. Baik, di sini saya akan memberitahu resiko terbagi ke dalam 3 jenis. Nah, yang pertama itu resiko murni, adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau adanya peluang merugi atas harta atau jiwa perusahaan. Nah, yang kedua itu resiko spekulatif, terjadi atas 2 kemungkinan, yaitu adanya peluang untuk memperoleh keuntungan dan adanya peluang untuk menderita kerugian. Nah, resiko yang ketiga itu resiko individu, di mana resiko yang ditanggung oleh pribadi seseorang itu sendiri. Nah, lanjut ke cara untuk melindungi usaha. Perlindungan untuk kasus pergantian terhadap resiko yang makin timbul dapat dilakukan dengan mengasuransikannya kepada pihak asuransi. Dengan memberikan perlindungan terhadap resiko, besarnya risiko terhadap kerugian dapat diminimalkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miatun Hasanah sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis asuransi dan tujuannya. Setiap perjanjian asuransi akan tertuang dalam polis asuransi. Di dalam polis tersebut dimuat syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu juga dimuat jumlah uang yang akan dipertanggungan, jangka waktu asuransi, dan ditandatangani oleh kedua pihak. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis asuransi yang dapat dipilih oleh perusahaan. Pemilihan jenis asuransi tergantung dari jenis pertanggungan yang diinginkan. Berikut ini jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya, meliputi asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini diantaranya yaitu asuransi kebakaran, asuransi pengangkatan, dan asuransi aneka.
Kemudian asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini meliputi yang pertama berjangka, yang kedua tabungan, dan yang terakhir seumur hidup. Kemudian yang terakhir yaitu reasuransi. Dan yang kedua, dilihat dari segi kepemilikan. Yang pertama milik pemerintah, kedua milik swasta nasional, ketiga milik asing, dan yang keempat milik campuran. Ada beberapa tujuan atau keuntungan yang dapat dinikmati dari mengasuransikan karyawan dan harta milik seluruh perusahaan. Tujuan utamanya adalah melindungi karyawan dan harta perusahaan dari resiko jerit-goyang dan menjaga masa depan perusahaan. Adapun tujuan yang diinginkan oleh perusahaan asuransi kepada para klien adalah: pertama, memberikan rasa nyaman. Kedua, memberikan rasa ketenangan berusaha. Ketiga, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat diambil. Keempat, terhindar dari risiko kerugian. Kelima, terhindar dari risiko kehilangan. Keenam, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, memperoleh penggantian akibat kerusakan dan kehilangan milik sendiri atau milik orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmita Sari. Saya pemateri yang keempat akan membahas tentang penyebab munculnya resiko. Dalam praktiknya, resiko dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena ada unsur sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya oleh karyawan atau oleh pihak-pihak yang tidak suka kepada perusahaan kita, seperti masyarakat umum atau pesaing. Yang kedua, resiko karena tidak sengaja, seperti terjadi kebakaran, kehilangan, kerusakan, atau kejadian alam lainnya. Resiko yang tidak sengaja memang agak sulit untuk dikendalikan karena terjadinya tidak dapat diprediksi. Materi selanjutnya, payung pelindung usaha. Payung untuk pelindung usaha dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prosedur atau tata tertib kerja. Yang kedua, menyediakan alat pengaman. Dan yang terakhir, meminta pertanggungan perusahaan asuransi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.